nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lilin Advent pertama telah dinyalakan, mengingatkan bahwa hanya berharap pada Allah kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah berita pengharapannya, karena masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Satu lilin sudah menyala, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, satu lilin Advent telah dinyalakan di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga bersama dengan tim guru sekolah minggu, Kak Lina dari GKI Cicurug, Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Saat ini kita sudah memasuki minggu Advent dengan penuh sukacita. Kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cintamu di dalam hidup kami. Hari ini, minggu Advent pertama, kami tidak bisa pergi sekolah minggu, tetapi kami tetap bisa memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu online Bina Warga. Berkati Tuhan, supaya kami boleh memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu ada sukacita ketika kita bertemu dengan Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Muji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Angkat tangan, puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, puji dia, sorak haleluya. Wow, 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 sukacita bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Berikan salam kepada orang di sekitar kita dengan penuh sukacita dan senyum yang termanis. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Angkat tangan, puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, puji dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan akan menyelamatkan. Belajar dari nubuatan Nabi Mika yang ada di dalam Alkitab sebelum Yesus lahir, adik-adik. Nah, untuk mempersiapkannya, mari kita naikkan pujian. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai adik-adik semua, Shalom, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Elisa dalam kebaktian anak online bersama Bina Warga. Kakak berharap kalian semua selalu semangat dan sehat. Kira-kira hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang apa ya? Kalian tadi sudah melihat Kakak Elisa muncul di layar dari kecil ke besar. Wah, kira-kira tentang apa ya? Yuk, sebelum lebih jauh merenungkan firman Tuhan, Kakak mengajak kalian semua untuk bersatu hati di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh berjumpa kembali dalam kebaktian anak online bersama Bina Warga. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menyiapkan hati, pikiran, telinga, mata kami dengan baik, sehingga kami boleh menyimak, membaca, dan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak mengajak kalian semua untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a.
Hari ini kita diajak untuk bersama-sama belajar bagaimana seorang nabi kecil, yaitu Nabi Mika, dalam Perjanjian Lama. Kita akan belajar Tuhan akan menyelamatkan. Kita akan belajar dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Kakak mau bercerita terlebih dahulu untuk kalian semua. Kalian pernah melihat tiba-tiba seorang tumbuh besar tanpa melewati dia dari bayi dulu? Tidak, tentu saja tidak. Kakak juga begitu. Kakak tumbuh dari bayi yang kecil, yang imut, dan tumbuh semakin besar. Seperti halnya tumbuhan, tumbuhan juga begitu. Mereka berawal dari tanaman yang kecil, lalu tumbuh besar, tumbuh besar. Manusia juga demikian. Dahulu kala di negeri Israel ada seorang nabi kecil bernama Mika. Mika ini punya tugas yang penting sekali, yaitu menyampaikan nubuat atau pesan Tuhan kepada semua orang. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Mika dan memberinya pesan khusus yang tertuang dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Salah satu ayatnya berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Banyak orang berpikir ketika membaca, mendengar, dan melihat apa nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Banyak sekali yang berpikir, wah, ini kota kecil Betlehem Efrata, akan datang seorang pemimpin penting. Kira-kira siapa ya dari kota kecil akan lahir pemimpin? Bagaimana bisa di kota kecil? Ya, memang Betlehem Efrata adalah kota kecil, bukan kota besar seperti Yerusalem. Betlehem Efrata adalah kota yang kecil dan sederhana, tetapi Tuhan memilih kota ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Meskipun banyak orang tidak percaya, Mika terus menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi sampai lama sekali, bahkan sampai Mika meninggal dunia, itu tak kunjung datang. Seorang pemimpin yang akan datang di Bethlehem tidak kunjung mereka lihat. Tetapi orang-orang masih mengingat kata-kata dari Mika. Mereka terus berharap dan menunggu serta percaya kepada Tuhan. Akhirnya suatu malam di kota kecil Bethlehem, janji Tuhan dipenuhi. Seorang bayi bernama Yesus lahir di kandang yang sederhana. Ia dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan. Yesus inilah yang dinubuatkan oleh Mika. Dia lahir menjadi pemimpin, menjadi Mesias, juru selamat bagi seluruh bangsa, seluruh
manusia berdosa. Tuhan akan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Malam itu bintang bersinar. Orang-orang datang mengunjungi Yesus. Para gembala, orang Majus, dan malaikat mewartakan kabar sukacita tentang lahirnya seorang pemimpin yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Berita kelahiran Yesus pun menyebar dengan cepat. Maka nubuat Nabi Mika menjadi kenyataan. Kota kecil Bethlehem menjadi tempat kelahiran Raja dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus lahir menyelamatkan kita, karena Tuhan akan menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus yang lahir di kota kecil Bethlehem. Seluruh dunia mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, sebelum melakukan aktivitas dan menutup dalam kebaktian kita hari ini, kakak mengajak kalian semua untuk dengan lantang mengucapkan ayat emas kita. Ayat emas kita diambil dari kitab Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Amin. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat mewartakan kabar baik, mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di kota kecil Bethlehem yang menjadi Juru Selamat kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, yang hadir di kota kecil Bethlehem, menjadi Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, yuk sekarang saatnya kita bersama-sama membuat aktivitas kita. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap saat begitu banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita. Berkat yang pertama, ya, kita bisa bernafas tanpa perlu membayar. Sinar matahari gak perlu bayar. Sinar bintang, sinar bulan, wah masih banyak lagi. Hari ini kita mengucap syukur, mengumpulkan persembahan, masukkan dalam kantong persembahan ini amplop, titipkan pada mama atau papa untuk disampaikan ke gereja tempat adik-adik biasanya beribadah, atau minta mama papa transfer ke rekening gereja tempat adik-adik juga beribadah. Atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah, Bapa kami sapa, syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Lah terang dan hidup kami, padamu menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami sudah memasuki bulan Desember 2024, memasuki masa Advent, terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh sekolah minggu melalui sekolah minggu online Bina Warga. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk kami yang boleh bersekolah, mendapatkan guru-guru yang baik yang mengajar kami, mendapatkan begitu banyak teman-teman, untuk kami boleh saling berbagi dan saling mengasihi. Terima kasih untuk kondisi Indonesia yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih untuk pilkada yang sudah boleh berlangsung. Kami yakin dan percaya bahwa para pemimpin di Indonesia diberikan hikmat dan tanggung jawab oleh Tuhan menjalankan tugas dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk semua gereja dan lembaga-lembaga Kristen Katolik untuk terus boleh bersinergi, bergandengan tangan, ikut serta di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, aman, damai, dan tentram. Terima kasih juga untuk Bina Warga yang Tuhan berkati, sehingga terus boleh melakukan kebaktian sekolah minggu, mengisi untuk anak-anak yang tidak bisa pergi ke sekolah minggu. Terima kasih untuk cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini yang disampaikan Kak Elisa, Tuhan akan menyelamatkan. Ya, kita belajar bahwa Kristus, Sang Juru Selamat, sudah hadir 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi sebelumnya, keberadaan Kristus yang akan datang sudah dinubuatkan. Apa sih sudah dinubuatkan? Artinya bahwa sudah diperkatakan, dan nubuat itu atau perkataan itu akan terjadi. Itu yang disampaikan di dalam kitab Mika yang kita baca dan pelajari hari ini. Kristus telah datang. Percayalah bahwa saat ini kita mau
terus diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, percaya bahwa keselamatan Kristus tidaklah sia-sia. Sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Di pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugas selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan dan nama kita ada dalam buku kehidupan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.